Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumidin. Para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua untuk menyimak kajian edisi pagi hari ini, hari Ahad tanggal 26 Rajab 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 27 Februari 2022. Saat ini sudah menunjukkan pukul 5 lewat 40 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya akan kita ikuti bersama kajian secara langsung dari studio Hasan TV. Dan Alhamdulillah kali ini saya tidak sendirian. Kita kedatangan seorang tamu spesial tentunya. Beliau adalah dosen STAI Ali bin Abi Thalib dari Surabaya. Beliau adalah guru kita, Al-Ustadz Mubarak Pemu'alim LC Hafidhahullah Ta'ala, yang insya Allah akan memberikan materi dan ilmu yang bermanfaat buat kita semua tentunya, berkaitan dengan mengikuti sunnah Rasulullah adalah jalan menuju surga, yang insya Allah akan beliau sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan kami juga mengundang Anda di sesi tanya jawab nanti. Bagi Anda yang ingin bertanya jawab, kami persilakan ini yang ingin menelpon di 021 891 06135 atau di 0811 900 7912, dan bagi pemirsa yang ingin bertanya via pesan singkat di 0811 900 7913. Alhamdulillah kita sudah beliau sudah hadir di studio untuk menyampaikan materi di kesempatan pagi hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Ustaz? Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan pertemuan kita di pagi hari ini Ustaz. Amin. Baik, langsung saja kita persilakan kepada antum, fadhatul masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Ahsan TV, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah pertemukan kita semuanya di dalam siaran yang mudah-mudahan kita berharap bermanfaat bagi kami sebagai pemateri dan juga kepada semua kaum muslimin yang mengikuti siaran ini. Tentu salah satu nikmat di antara nikmat-nikmat Allah yang terbesar adalah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai rasul yang terakhir. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat As-Saff ayat yang ke-9, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun." Huwallazi arsala rasulahu, dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya bil huda wa dinil haq, dan membawa petunjuk dan agama yang hak, liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, untuk dia menangkan atas semua agama, walau karihal musyrikun, meskipun dibenci oleh orang-orang musyrikun. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa dialah yang telah mengutus Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membawa dua misi. Yang pertama adalah
al-huda. Para ulama menyebutkan al-huda adalah sebagai ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan yang kedua adalah agama yang hak. Agama yang hak adalah amal yang soleh. Nah, misi yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini, yaitu ilmu yang bermanfaat berupa wahyu Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana wahyu Allah Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pedoman hidup bagi seorang mukmin. Dialah petunjuk, yang mana petunjuk ini untuk diamalkan. Makanya Allah menyebutkan kedua-duanya, bil huda wa dinil haq, dan petunjuk dan agama yang hak. Para ulama mufassirin mengartikan dinul haq adalah amal yang al-amalus soleh, amal yang soleh. Maka apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk kebaikan manusia, untuk kemaslahatan mereka. Bahkan pernah ketika beliau menyuruh Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma untuk menulis hadis-hadis beliau, maka Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma bertanya, "Ya Rasulullah, apakah setiap ucapanmu aku catat, aku tulis?" Kata beliau, "Iya." Karena tidak keluar dari ini, beliau mengisyaratkan pada lisan beliau, kecuali al-haq, kecuali kebenaran, kecuali kebaikan. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW, yang mana beliau adalah seorang yang memiliki sifat yang amat mulia, cintanya kepada umat, cintanya kepada umat beliau, para sahabat dan umat beliau, ini telah disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari golongan kalian, yakni kalian betul-betul mengenal siapa beliau, bagaimana akhlaknya, perangainya, kejujurannya, amanahnya, garis keturunannya. Jadi Rasul dari golongan kalian, yang kalian tahu betul siapa beliau. Nah, azizun alaihi ma anittum. Kemudian Allah menyebutkan di antara sifat beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu amat berat terasa olehnya akan penderitaan kalian. Jadi Nabi alaihi wasallam sudah menjadi fitrah beliau yang Allah tanamkan dalam diri beliau, yaitu merasa berat akan penderitaan umatnya. Maka dari itu, karena sifat yang pertama ini, beliau tidak mau umatnya menderita, beliau tidak mau umatnya disiksa dan diadab oleh Allah Ta'ala, ya, maka timbullah sifat yang berikutnya, harisun alaikum. Makanya beliau sangat bersemangat untuk menyelamatkan kalian, karena beliau tidak mau kalian diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harisun alaikum. Maka beliau sangat bersemangat untuk mengajarkan kalian, mendakwai kalian kepada Islam, kepada iman, yang dengan itu semuanya kalian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harisun alaikum. Kemudian sifat yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim. Dan beliau adalah orang yang sangat menyayangi dan mengasihi orang-orang yang beriman. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa rahimakumullah, sungguh suatu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada umat ini, yaitu dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang memiliki sifat yang demikian mulianya, yang cinta kepada umatnya, ingin menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiada suatu kebaikan
yang akan membawa mereka kepada surga Allah, melainkan telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada suatu perbuatan atau suatu hal yang menyebabkan umatnya terjerumus dalam azab Allah, melainkan telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka menjauhinya. Maka benar apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah menganugerahkan karunia yang amat besar kepada orang-orang yang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Tatkala dia mengutus kepada mereka seorang rasul dari golongan mereka. Yatlu alaihim ayatih. Yang mana rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim. Rasul ini membersihkan jiwa mereka, yakni dari kesyirikan kepada tauhid, dari kejahiliaan kepada ilmu, dari kekufuran kepada iman, dari sifat-sifat yang jelek kepada perangai yang mulia. Wa yuzakkihim. Dia membersihkan jiwa-jiwa mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan dia mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim. Dan Al-Hikmah, yaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Padahal mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat 164 surat Ali Imran ini, dengan jelas Allah menyebutkan bahwa diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu karunia yang amat besar kepada kaum mukminin. Padahal Rasul alaihi wasallam adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh umat manusia. Ya. Allah mengutus beliau kepada seluruh umat manusia dan menjadikan beliau sebagai rahmatan lil alamin. Namun tatkala menyebutkan tentang orang beriman, Allah menyebut sebagai karunia yang amat besar bagi kaum mukminin. Ini karena mereka lah yang beriman kepada beliau. Mereka lah yang menaati beliau. Mereka lah yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah menyebutkan secara khusus bahwa diutusnya Rasulullah SAW merupakan satu karunia yang amat besar khususnya bagi kaum mukminin. Karena mereka lah yang mengambil manfaat. Sama halnya dengan Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran yang mana dia adalah kitab yang tiada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ini penyebutan secara khusus. Padahal Al-Quranul Karim itu adalah petunjuk bagi manusia. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang pada permulaannya yang padanya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran pada hakikatnya petunjuk bagi seluruh umat manusia. Tetapi manakala orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, yang mereka mengikutinya, menaatinya, itu hanya orang-orang yang bertakwa, maka Allah menyebutkan secara khusus tentang mereka. Hudan lil muttaqin. Bahwa Al-Quran, kitab yang tidak ada keraguan padanya, ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Karena mereka lah yang beriman kepada Al-Quranul Karim. Mereka yang mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim. Mereka lah yang taat kepada Al-Quranul Karim. Maka mereka disebutkan secara khusus. Nah ini supaya kita memahami tentang beberapa penyebutan Al-Quran dalam Al-Quranul Karim tentang Rasulullah SAW dan juga tentang Al-Quranul Karim. Pada hakikatnya Rasulullah SAW adalah utusan kepada seluruh umat manusia. Namun Allah mengkhususkan yakni sebuah nilai plus bagi orang-orang beriman. Bahwa itu adalah karunia Allah kepada mereka. Karunia yang amat besar.
Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, di dalam kita mensyukuri nikmat Allah dengan diutusnya Rasulullah SAW, yang terpenting adalah bagaimana kita mengikuti beliau. Karena memiliki fadilah yang besar. Seorang yang tidak sekedar beriman kepada Nabi SAW, tetapi lebih dari itu adalah beliau dijadikan sebagai suri teladan, contoh teladan yang baik. Dan nanti akan kita jelaskan di antara keutamaan-keutamaan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena mengikuti beliau adalah mengikuti jalan yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti, untuk menaati kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam banyak ayat Al-Qur'an. Allah Azza wa Jalla berfirman, ini yang menunjukkan keutamaan seorang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengikuti tuntunan beliau, ajaran beliau. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu mencintai Allah, yakni jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Apa balasannya? Ada dua balasan dari Allah bagi orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah dia zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dia menyayangi orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Dia mengampuni mereka dan mencintai mereka. Maka ini fadilah yang pertama, atau pertama dan kedua dari mengikuti Rasulullah SAW. Seorang akan mendapatkan cinta Allah, dan Allah kalau mencintai seorang hamba, Allah akan memberikan segala-galanya kepada hamba tersebut. Dan mengikuti Rasul alaihissalam dalam ayat ini tidak sekedar seorang beriman kepadanya. Karena mungkin ada yang mengatakan, ketika Allah menyebutkan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, jika kalian beriman kepada Allah maka ikutilah aku, mungkin yang mengartikan sekedar dengan beriman kepada Rasulullah SAW. Kalau sudah beriman, artinya sudah mengikuti beliau. Sebetulnya tidak hanya itu. Ada penjelasan lain dari Al-Quranul Karim yang menyebutkan bahwa tidak sekedar seorang beriman kepada Nabi alaihissalam berarti dia telah mengikuti beliau. Tetapi lebih dari itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah bagi kamu sekalian, ya, contoh teladan yang terbaik. Ini berarti tidak sekedar beriman, tetapi lebih dari itu adalah menjadikan beliau sebagai contoh teladan dalam akidah beliau, dalam ibadah beliau, dalam akhlak beliau, dalam muamalah beliau. Makanya ketika seorang murid Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau meminta kepada sang guru, yakni kepada Imam Ahmad, untuk mendoakan beliau agar beliau dimatikan oleh Allah di atas Islam. Wahai sang guru, doakan aku, semoga Allah matikan aku di atas Islam. Langsung dijawab oleh Imam Ahmad bin Hanbal, alal islami was sunnah,
di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pemahaman yang mendetail tentang mengikuti dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin rahimakumullah. Maka seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia menginginkan cinta Allah yang disebutkan dalam ayat 31 dari surat Ali Imran, yaitu mengikuti beliau, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini adalah pengikutan, bukan sekedar beriman kepada beliau, tetapi mengikuti apa yang menjadi contoh, yang mengikuti beliau dalam semua aspek kehidupan beliau, kecuali hal-hal yang dikecualikan. Dari mana kita memahami hal ini? Di antaranya juga ketika 3 orang datang kepada sebagian istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin mengetahui ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di rumah beliau. Kata sebagian ulama, yang dimaksud ibadah di sini yang bersifat sunnah, bukan yang wajib. Maka mereka datang menemui sebagian dari istri Rasulullah SAW. Ketika itu beliau tidak ada. Mereka bertanya ke 3 orang ini dari kalangan sahabat, bagaimana ibadah beliau? Maka dijelaskan oleh istri Rasulullah SAW bahwa Nabi SAW orang yang dia sholat di malam hari, ya beliau juga tidur, beliau berpuasa juga berbuka, dan beliau menikahi, mengumpuli istri-istri beliau. Maka mereka menganggap ya bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu dianggap oleh mereka sedikit. Karena apa? Karena mereka beranggapan bahwa Nabi SAW seorang yang telah diampuni dosa-dosanya, baik yang terdahulu maupun kemudian. Sehingga amalannya menurut mereka adalah amalan yang taqalluha disebutkan dalam hadis itu. Mereka menganggap sedikit. Lalu mereka masing-masing bertekad. Yang satu mengatakan, ya, aku akan berpuasa selamanya. Tiada hari tanpa puasa. Yang satu lagi mengatakan, aku akan sholat di malam hari dan tidak akan tidur. Yang satu lagi mengatakan, aku tidak mau menikahi wanita. Nah, ucapan-ucapan mereka ketiga orang ini didengar oleh sebagian dari istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika beliau datang dan orang-orang itu telah pergi, maka dijelaskanlah, diberitahukan oleh istri beliau tentang 3 orang yang datang menanyakan tentang amalan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan istri beliau ini menyebutkan ucapan-ucapan mereka. Salah satu di antara mereka mengatakan akan berpuasa selamanya, tidak akan berbuka. Yang satu lagi mengatakan dia akan sholat di malam hari dan tidak akan tidur. Yang satu lagi mengatakan dia tidak akan menikahi wanita, karena dia menganggap menikah itu akan menghalangi dia dari beribadah pada Allah Ta'ala. Akan disibukkan oleh istri dan anak. Nah, mendengar ucapan mereka ketiga orang ini, ya, maka Rasulullah SAW kemudian mengumpulkan para sahabatnya dalam satu munasabah di masjid beliau. Maka beliau kemudian menyebutkan, mengapa aku mendengar sebagian orang mengatakan begini dan begitu. Disebutkan ucapan-ucapan mereka. Ketahuilah bahwasanya, kata beliau, aku adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kamu sekalian. Ana a'lamukum billah wa akhsyakum lahu. Aku adalah orang yang paling mengenal Allah di antara kamu sekalian, dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kamu sekalian. Namun aku orang yang berpuasa dan juga berbuka. Aku orang yang sholat di malam hari dan juga aku tidur. Dan aku adalah orang yang menikahi wanita. Maka barang siapa faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang tidak suka dengan pola hidupku ini,
dengan cara hidupku ini, maka dia bukan dari golonganku. Nah, oleh karena itu, iqtida, mengikuti Rasul alaihissalatu wassalam, ini adalah dalam semua aspek kehidupan beliau. Karena Islam mengajarkan kepada kita, ya, untuk a'ti kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah kepada setiap yang berhak akan haknya. Allah mempunyai hak, berikan hak Allah. Rasulullah mempunyai hak, berikan hak Rasul. Istri mempunyai hak, berikan hak istri. Anak mempunyai hak, berikan hak anak. Orang tua mempunyai hak, berikan hak orang tua. Itulah Islam. Jadi kita diliputi oleh hukuk. Dalam kehidupan kita ini diliputi oleh hak-hak. Dan kita dituntut untuk memberikan hak kepada setiap yang berhak. Itulah Islam yang wasat. Islam yang menengah. Yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka orang yang mengikuti beliau adalah orang yang mengikuti jalan yang benar, orang yang meletakkan sesuatu pada tempatnya, orang yang memberikan hak setiap yang berhak. Dan mengikuti Rasulullah SAW. Karena beliau adalah orang yang memberikan hak kepada setiap yang berhak. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita untuk menaati beliau. Untuk mengikuti beliau. Karena di balik itu semuanya adalah ada balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman di antaranya di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-80. Ya, man yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka berarti dia telah taat pada Allah. Karena ketaatan kepada Rasulullah SAW disebut taat pada Allah, karena Allah memerintahkan untuk taat kepada Rasul SAW. Ya. Dan orang-orang yang mengikuti beliau dan menjadikan beliau sebagai contoh teladan dalam kehidupan ini, itu orang-orang yang memiliki 3 sifat. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, yang mana Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah bagi kamu sekalian contoh teladan yang baik. Ya. Bagi siapa? Ada 3 perangai yang disebutkan setelah itu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. 3 hal. Orang yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai qudwah hasanah, sebagai contoh teladan dalam kehidupannya, itu bagi orang yang betul-betul mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Liman kana yarjullah. Dan Rasulullah SAW orang yang paling mengejar ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya semua tindakannya, ucapannya, perbuatannya tidak luput dari hal-hal yang membawa kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang sangat takut pada Allah. Beliau adalah orang yang sangat mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Semua ucapan perbuatannya. Jadi orang yang menjadikan beliau SAW sebagai qudwah hasanah, pertama adalah orang yang mengharapkan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Liman kana yarjullah. Yang kedua, wal yaumal akhir. Dan bagi orang yang mengharapkan hari akhir, ya, dia mengharapkan hari akhir, dia tidak mengharapkan dunia. Makanya dia mengikuti Rasulullah SAW. Karena beliau adalah orang yang sangat mencintai akhirat. Dan beliau adalah orang yang menganggap dunia ini dalam ucapan-ucapan beliau. Terkadang beliau mengatakan dunia ini ibarat seorang yang bepergian, kemudian dia beristirahat di bawah sebatang pohon, lalu dia lanjutkan perjalanannya. Tidak ada apa-apanya dunia ini.
Terkadang beliau memberikan contoh tentang dunia ini ibarat seekor burung yang dia mematuk air laut. Dunia itu apa yang diminum oleh burung itu, sedangkan akhirat adalah lautan tersebut. Ya. Beliau adalah orang yang mengharapkan ridho Allah, ampunan Allah dan negeri akhirat. Makanya beliau beribadah pada Allah Azza wa Jalla sampai kaki beliau terpecah. Beliau berdiri, membaca Al-Quran, sholat di malam hari, bahkan pernah dalam keadaan sakit. Rasul SAW melaksanakan sholat di malam hari, membaca 7 ayat surat yang terpanjang dalam Al-Quranul Karim. Ya. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, dan At-Taubah. 7 surat, As-Sab'ut Tiwal. Lebih dari 1000 ayat dalam satu malam. Dalam kondisi sakit, beliau beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada yang bisa menandingi beliau dalam mengharapkan ridho Allah, mengharapkan akhirat. Ya, tidak ada yang sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan orang yang menjadikan beliau sebagai contoh teladan adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan beliau adalah seorang yang dalam setiap kondisinya beliau selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dari keterangan-keterangan itu menjelaskan kepada kita bahwa memang mengikuti sunnah beliau, mengikuti ajaran beliau adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan Allah mewajibkan kepada umat ini ya untuk mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Disebutkan dalam beberapa keterangan dan berdasarkan pada dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kata beliau di antaranya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata. Setiap umatku akan masuk surga. Illa man aba. Kecuali seorang atau orang yang enggan. Jadi setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Illa man aba. Para sahabat bertanya, qalu, wa man ya'ba ya Rasulullah? Ya Rasulullah, wa man ya'ba? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Kata beliau alaihi salatu wassalam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepada aku, maka dia pasti masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka dialah orang yang enggan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari. Nah, di dalam hadis ini ada berita gembira bagi umat ini, bahwa setiap umat beliau akan masuk surga. Ya. Maka merupakan satu kemuliaan bagi setiap orang yang mengikuti dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian beliau memberikan pengecualian dalam hadis ini. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Siapa yang enggan itu? Yaitu orang yang tidak taat kepada beliau, yang tidak menaati Rasulullah SAW. Ya. Bentuk ketidaktaatan kepada beliau itu ya macam-macam. Ya. Tidak taat dalam mengikuti akidah beliau, tidak taat dalam mengikuti ibadah beliau dalam arti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan, tidak taat dalam mengikuti akhlak beliau. Ya. Namun itu semuanya kembali kepada yakni pelaku hal tersebut. Terkadang seorang melakukannya tanpa dia menyadari.
atau mungkin karena kejahilannya. Ya. Karena ketidaktahuannya. Berarti kita dituntut untuk mengetahui, untuk mempelajari, yaitu sunnah-sunnah Rasulullah SAW, sehingga kita berupaya untuk mengikuti beliau. Dan tidak menjadi orang-orang yang enggan untuk mengikuti dan menaati beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satu jawabannya selain yang sudah dijelaskan tadi adalah karena petunjuk beliau sebagai petunjuk yang terbaik. Fa inna khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kita dianjurkan, diperintahkan mengikuti beliau. Karena petunjuk beliau yang terbaik. Ya. Yang paling sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah ridha pada beliau. Allah bahkan menjadikan beliau sebagai kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kekasih Allah yang disebutkan secara nas itu ada dua. Yang pertama adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Kemudian yang kedua, yaitu dengan hadis Nabi alaihissalam. Yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata beliau, innallaha ittakhadhani khalilan. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya. Ya. Seandainya aku dibolehkan mengambil kekasih selain Allah, maka aku akan menjadikan Abu Bakar Siddiq sebagai kekasihku. Jadi yang dijadikan kekasih Allah Ta'ala, ya, secara nas baik Quran maupun sunnah ada dua. Yang pertama Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdasarkan Al-Quranul Karim, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis beliau. Nah, petunjuk beliau adalah petunjuk yang terbaik, yang memberikan hak kepada setiap yang berhak. Hak fisik pun diberikan, hak tubuh ini diberikan, apalagi yang lainnya, apalagi hak Allah, hak tetangga, ya, hak penguasa. Makanya beliau menyuruh untuk mentaati penguasa, tidak memberontak pada penguasa, menasihati mereka dengan baik, meminta hak kita kepada Allah, dan kita tetap memberikan hak mereka, para ulil amri. Semua telah diatur oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu petunjuk beliau adalah yang terbaik. Mulai dari seorang bangun di pagi hari sampai dia menutup mata di malam hari, semua diatur dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu petunjuk beliau adalah petunjuk yang terbaik. Fa inna khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim bahwa beliau menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Disebutkan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Yaitu jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dan petunjuk beliau. Baik dari Al-Quranul Karim maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya petunjuk beliau, jalan yang ditunjukkan oleh Nabi alaihissalam, itulah satu-satu jalan yang menyampaikan seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun jalan-jalan yang lainnya semua tertutup. Dan ini masalah akidah, masalah bagian dari permasalahan akidah yang wajib diimani oleh setiap orang mukmin, bahwa jalan menuju Allah setelah diutusnya Rasulullah SAW hanya jalannya beliau. Jalan menuju Allah, menuju keridhaannya, menuju surga Allah setelah diutusnya Rasulullah SAW, hanya itulah yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Adapun jalan-jalan yang lainnya semua tertutup, kecuali jalan beliau alaihi salatu wassalam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat
Al-An'am ayat yang ke-153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subul, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak. Ya. Fatafarraqu bikum an sabilih, niscaya jalan-jalan yang banyak itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah Allah wasiatkan kepada kalian tentang wasiat ini agar kalian bertakwa. Berarti merupakan bagian dari takwa kepada Allah Azza wa Jalla adalah meniti dan mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama Ahlus Sunnah semua menyebutkan at-thariq wahid. Jalan menuju Allah hanya satu. Yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus bisa dibedakan dengan macam-macam ibadah. Ya. Ibadah itu bermacam-macam. Ada sholat, ada puasa, ada zakat, ya. Ada baca Al-Quran, ada zikrullah, ada sedekah, ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Ya. Ini artinya macam-macam ibadah yang kita dianjurkan. Ya. Harus dibedakan dengan jalan. Ya. Jalan menuju Allah hanya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengerjakan apa-apa yang beliau perintahkan, apa-apa yang beliau anjurkan, kita mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ini akan membawa seorang hamba kepada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Akan membawa seorang hamba kepada cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang diidam-idamkan oleh setiap orang beriman. Untuk mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bahwa orang-orang yang tidak mengikuti beliau itu dijelaskan oleh Al-Qur'anul Karim. Kalau tidak mengikuti beliau artinya mengikuti hawa nafsu. Yani dalam berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang tidak mengikuti Rasulullah SAW, itu artinya dia sedang mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-50. Surat Al-Qasas ayat yang ke-50, Allah Azza wa Jalla berfirman, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ, maka jika mereka tidak menjawab panggilanmu, tidak beriman kepada engkau, tidak mengikuti kepadamu, apa artinya? Fa'lam, ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, bahwasanya mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi jelas di dalam ayat ini Allah dengan sangat jelas mengatakan bahwa orang-orang yang tidak menjawab panggilan Rasulullah SAW, tidak mengikuti beliau alaihi salatu wassalam, ketahuilah bahwa mereka pada hakikatnya mengikuti hawa nafsu mereka. Maka seorang yang selamat dari mengikuti hawa nafsu adalah seorang yang mengikuti Rasulullah SAW. Terkadang ada hal-hal yang seorang mungkin bertentangan dalam dirinya tentang sesuatu ajaran beliau, maka ini harus dilawan. Ya, kalaupun dia mungkin melanggar, maka dia hendaknya tetap meyakini bahwa apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itulah yang lebih benar, itulah yang tepat, dan dia salah dan dia berdosa ketika dia menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun seorang menghalalkan satu jalan, ya, atau membuat satu jalan menuju Allah dan menyimpang dari jalannya Rasulullah SAW, berarti dia telah mengikuti hawa nafsunya. Dia dibantu oleh syaitan. Dia diperindah perbuatannya oleh syaitan. Kamu buat cara yang baru. Cara ini akan membawa kamu kepada Allah Ta'ala. Ya. Cara Muhammad itu ada kurangnya. Ya. Itu hanya syariat.
Coba kamu buat cara yang lain yang membawa kamu kepada Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwa orang seperti ini, dia sedang tertipu oleh syaitan, terbawa oleh hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, fa kullu man ittaba'a ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, maka setiap orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fallahu kafihi, maka Allah yang akan menjaganya. Ya. Allah yang akan menjaganya. Wahadihi, dan Allah yang akan menunjukinya, yakni memberikan petunjuk kepadanya. Wa nasirihi, dan Allah fallahu kafihi wahadihi wa nasiruhu, dan Allah yang akan menolongnya. Wa razikuhu, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Rezeki bukan semata-mata duit. Rezeki adalah petunjuk. Itu bagian dari rahmat Allah, nikmat Allah yang Allah berikan pada seorang hamba. Maka dari itu apabila seorang ingin agar dia benar-benar mendapatkan penjagaan Allah, pemeliharaan Allah, dia ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, pertolongan dari Allah, maka tolonglah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan menyeru manusia kepada sunnahnya, kepada ajarannya, kepada tuntunannya. Nah, orang yang demikian, dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian taat pada Allah, mengikuti Nabi alaihissalam, akan mengumpulkan seorang hamba dengan para anbiya, para rasul, para siddiqin, orang-orang yang jujur dalam iman mereka, orang-orang yang soleh, para syuhada, sebagaimana disebutkan oleh Al-Quranul Karim di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-69. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man yuti'illaha war rasul", dan barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka mereka itulah orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah kepada mereka. Ya. Minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada was-salihin, yaitu mereka yang orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Ta'ala dari golongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Kemudian Allah berfirman, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Ya. Ini diantara fadilah, keutamaan mengikuti Rasul alaihissalam akan dikumpulkan oleh Allah dengan para anbiya, para rasul, para syuhada dan solehin, para siddiqin. Maka momen yang masih ada pada kita, yaitu umur yang masih tersisa dalam diri kita, hendaknya kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Kita hidup di zaman kita bisa mengenal dakwah tauhid dan sunnah Nabi alaihissalam. Yang mana hal ini boleh dikatakan belum lama berkembang. Tetapi karena dia sesuai dengan fitrah manusia dan fitrah seorang muslim, maka dakwah ini alhamdulillah diterima bagi orang-orang yang masih suci hatinya, masih bersih jiwanya. Ya. Karena dakwah tauhid dan sunnah ini sesuai dengan fitrah kesucian manusia. Dan dia tidak berat. Dia ringan. Karena Nabi alaihissalam mengatakan, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama Allah ini agama yang mudah. Dan sebelum Nabi alaihissalam, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian. Dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Maka seorang yang mempelajari dakwah sunnah ini, ya, dia akan tenang dan nyaman hidup di dunia ini. Karena ternyata Islam adalah agama yang
mudah, tidak menyulitkan umatnya. Ya. Agama yang memberikan kepada kita satu pedoman dalam Al-Quranul Karim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani satu jiwa kecuali ya, apa yang dia mampu. Ya. Kecuali apa yang dia mampu oleh jiwa itu. Maka Islam dan sunnah Nabi SAW adalah agama yang sangat sesuai dengan fitrah manusia, para hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berharap dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap berada di atas jalan yang lurus. Kita tetap mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad SAW, yang dengan diutusnya beliau muncul generasi manusia terbaik, yaitu para sahabat Nabi SAW, yang mana mereka mengikuti beliau dengan baik. Mereka mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pun apabila ingin mendapatkan ridho Allah, ikutilah jalannya orang-orang yang mengikuti atau yang telah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang terdahulu yang pertama-tama memeluk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan yang baik ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ada 4 hal yang penting untuk menjadi pegangan kita dalam kehidupan ini. Yang pertama, menjaga iman. Jaga iman kita. Yang dia adalah karunia terbesar yang Allah berikan pada seorang hamba. Yang kedua, terus kita ini menuntut ilmu. Ya. Karena dengan ilmu itulah seorang akan mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana tauhid dan mana syirik, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah al-amal. Mari kita amalkan ilmu yang kita miliki. Walaupun sedikit, kita amalkan. Kemudian yang keempat adalah al-istiqamah. Istiqamah di atas jalan yang benar. Ya, dan mencari teman-teman yang baik. Dan senantiasa memohon pada Allah Ta'ala agar Allah memberikan ketetapan hati kita. Iman, ilmu, amal, dan istiqamah. Insya Allah seorang akan selamat dalam kehidupannya di dunia ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, telah selesai sudah materi yang beliau sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan sebelum kita buka tanya jawab, kita akan lihat sejenak dulu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Baik, masih bersama kami di channel Ahsan TV, dan saatnya kita akan buka sesi interaktif. Bagi Anda yang ingin bertanya, kami persilakan ke nomor yang sudah tertera di layar kaca Anda. Dan kami mohon dengan sangat kepada para pemirsa agar pertanyaan disesuaikan dengan materi kesempatan pagi hari ini. Baik, sambil menunggu telepon yang masuk, kami bacakan untuk pesan yang berada di WhatsApp Ustadz. Dari Bapak Putra di Bekasi. Assalamualaikum Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz kepada kami yang tinggal di kampung, sering diejek karena menjalankan sunnah. Contohnya dengan celana cingkrang, jenggot, dan juga cadar bagi saudari kami muslimah. Bagaimanakah sikap kita terhadap mereka yang tidak suka kepada kita yang menjalankan sunnah? Jazakumullah khairan. Baik, tentang pertanyaan yang baru kita dengar tadi. Ya, yang pertama, bahwa konsekuensi dalam kehidupan ini ketika seorang melaksanakan suatu tuntunan yang benar, konsekuensinya adalah ya terkadang diejek, terkadang difitnah, terkadang diperolok-olokkan. Ya, maka yang patut kita lakukan adalah ya kita bersabar. Ya. Kita mendoakan mereka, semoga Allah berikan hidayah pada mereka. Karena mereka belum mengenal mungkin, sehingga mereka belum tahu. Ya. Jadi sikap orang yang dewasa, orang yang berakal sehat, orang yang yakin kepada Allah Ta'ala dan kebenaran yang Allah berikan padanya, dalam menghadapi hal-hal seperti itu, mereka lebih cenderung untuk bersikap
Ya disabar, bahkan mendoakan orang-orang tersebut. Dan juga mungkin kalau ada kebaikan, kita bisa berikan pada mereka. Tetap kita tebar salam untuk mereka. Ya, jadi ini mungkin perilaku yang amat baik dalam menghadapi ucapan-ucapan atau gangguan atau yang lainnya dari sebagian saudara-saudara kita yang belum mengetahui atau memahami tentang sunnah ini. Ya, mereka artinya tidak usah terlalu dilayani. Ya, kita tetap berbuat baik pada mereka, tetap mengucapkan salam pada mereka. Ya, insya Allah dengan demikian maka ini satu bagian dari cara kita untuk juga berdakwah pada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim supaya kita ini ya idfa billati ahsanus sayyi'ah. Satu perbuatan buruk hendaknya dibalas dengan suatu perbuatan yang baik. Ya. Telah banyak orang-orang yang lebih mulia dari kita. Mereka diejek, mereka diperolokkan, mereka dilempari batu. Ya, tapi mereka bersabar seperti para anbiya, para rasul, ya, para ulama. Nah, maka hadapi itu semua dengan lapang dada. Hadapi itu semua dengan kesabaran dan tetap berbuat baik pada mereka. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Kami bacakan kembali untuk penelpon pesan singkat yang kedua. Ustaz, mohon jelaskan kembali antara perbedaan antara petunjuk bagi manusia dan juga petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Karena kami ketinggalan materi, Ustaz. Baik, tadi saya sebutkan tentang Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Salah satunya dalam ayat itu, yaitu Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Disebutkan. Dan itu betul. Bahwa Al-Quran memang petunjuk bagi seluruh umat manusia. Ya, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi. Bulan Ramadan yang pada bulan tersebut kami turunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi dalam sejumlah ayat Allah menyebutkan bahwa Al-Quran petunjuk bagi manusia. Pada sejumlah ayat yang lain Allah menyebut Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang bertakwa, bagi orang beriman. Ya, contohnya dalam surat Al-Baqarah yaitu Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. Bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya. Sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini Allah menyebutkan dua hal. Pertama, Al-Quran petunjuk bagi manusia secara umum. Kemudian yang kedua Allah menyebutkan Al-Quran petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Ini untuk menghormati dan memuliakan mereka. Karena mereka yang beriman pada Al-Quran, mereka yang mengikuti Al-Quran, mereka yang mengamalkan apa yang diajarkan oleh Al-Quran, maka mereka yang disebutkan. Ini penyebutan untuk memuliakan mereka. Sebetulnya Al-Quran tidak hanya untuk orang bertakwa, tapi berdoman bagi seluruh umat manusia. Jadi mudah-mudahan bisa dibedakan. Jadi penyebutan mereka secara khusus, ini untuk memuliakan mereka. Karena mereka yang beriman kepada Al-Quran. Sama dengan Nabi SAW. Beliau adalah rahmatan lil alamin. Allah mengutus beliau untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk jin dan manusia. Rahmat bagi alam semesta ini. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Disebutkan dalam surat Al-Anbiya, ya, ayat yang ke-107. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi alam semesta ini. Kemudian beliau ada juga diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Tetapi Allah menyebutkan tentang Nabi SAW ini sebagai rahmat karunia yang amat besar bagi orang-orang beriman. Yang beriman pada beliau. Ini untuk memuliakan mereka. Karena mereka yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah SAW itu diutus kepada seluruh umat manusia. Namun untuk memuliakan mereka, maka Allah menyebut bahwa nikmat yang ini merupakan pemberian dan anugerah Allah terbesar kepada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan bisa jelas dari keterangan itu. Wallahu a'lam. Kembali kami bacakan untuk pesan di WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz.
Mohon bertanya, apakah kalau sudah zikir pagi dan sore boleh dibaca lagi salah satunya dari Bapak Dayat di Majalengka? Zikir pagi petang itu, ya, kita dianjurkan membacanya setelah sholat subuh, sebelum matahari terbit. Ini waktu yang paling afdal. Waktu yang paling afdal. Tapi kadang-kadang mungkin seorang ada kegiatan atau yang lainnya, ya dia belum sempat membaca zikir pagi petang, boleh dibaca meskipun setelah matahari terbit. Ya, itu waktu yang dibolehkan. Sama halnya dengan zikir petang hari, waktu yang paling afdal adalah setelah sholat asar sebelum matahari terbenam. Ya. Namun kalau seorang misalnya dia belum sempat karena mungkin ada kerjaan dan lain sebagainya, dia baca setelah maghrib atau di malam hari, maka insya Allah tidak mengapa. Nah, di dalam zikir pagi petang itu ada di antaranya yang dia berupa doa. Contohnya adalah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Nah, ini dibaca di saat zikir pagi petang. Tapi misalnya seorang kadang-kadang dia di saat sujud, dia ingin membaca Sayyidul Istighfar sebagai doa. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Di dalam zikir pagi petang ada doa, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma hafadni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an uqtala min tahti. Ini bisa jelas dibaca di saat pagi petang. Tapi kalau misalnya seorang di saat dia berdoa, ya, dia mengangkat tangannya di saat sholat tahajud misalnya, dia mohon dengan doa ini, maka insya Allah tidak mengapa. Yang mudah-mudahan bisa dipahami dari apa yang saya sampaikan. Itu sebagai contoh. Ya. Adapun yang lainnya sebagai zikir, yaitu ya kita baca sebagai zikir. Misalnya membaca Subhanallah 100 kali di pagi hari, 100 kali di sore hari. Subhanallah bihamdi. Ya, Subhanallah wa bihamdi. Ya, itu kalau demikian ya kita baca tentu pada waktunya. Ya, atau di saat yang lain boleh-boleh saja. Ya, tapi tidak tidak dibatasi jumlahnya dengan 100 kali. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami ya tentang zikir pagi petang yang dia bersifat doa, maka seorang boleh dia membaca sebagai doa. Contoh yang lain, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Ini bagian dari doa. Tapi dia jual zikir pagi petang. Nah, kalau seorang meminjam doa ini, lafaz ini, untuk dia berdoa misalnya di saat sujudnya, di saat dia berdoa, maka insya Allah tidak mengapa. Wallahu a'lam. Berarti jika dibacakan dengan sambil beraktivitas juga boleh ya, Ustaz ya? Oh, membaca zikir pagi petang sambil membawa kitab. Sambil ya, boleh. kopi misalnya. Boleh, kalau ada orang belum hafal, ya dia baca, jangan masalah, boleh. Ya. Kita pun dulu begitu, sebelum hafal ya pegang kitab. Tapi karena alhamdulillah terbiasa kita baca, akhirnya hafal dengan sendirinya. Ya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya untuk Bapak Dayat di Majalengka. Baik, selanjutnya ada penelpon yang masuk. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Abdullah, Pak, di jalan ini, Pak. Abdullah ya, silakan Bapak. Ya, izin bertanya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, sering kali kita ada gangguan atau fitnah di lingkungan, entah keluarga atau kaitannya dengan kita melaksanakan sunnah, Ustaz. Adalah kalanya kita suka itu untuk menjalankan sunnah. Kami khawatir ya, di akhir hayatnya bagaimana, itu mohon nasihat Ustaz dan doa Ustaz agar kita mati dalam sunnah dan tetap teguh di atas sunnah. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kesimpulannya meminta manusia itu istiqomah di atas jalan Rasulullah SAW. Baik, sebetulnya pembahasan masalah istiqomah ini pembahasan khusus, ya. Namun secara singkat, memang sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama bahwa al-istiqamatu a'zamu karamah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Istiqamah di atas jalan yang lurus sampai seorang itu mati dalam keadaan istiqamah di atas jalan yang lurus. Ini adalah sebuah kemuliaan yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba. Nah, istiqamah ini ya memang ada upaya-upaya yang bisa dilakukan agar seorang istiqamah. Di antaranya adalah hendaknya seorang selalu memohon pada Allah Ta'ala dengan doa-doa yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW agar seorang istiqamah. Di antaranya adalah dalam Al-Quranul Karim surat Ali-Imran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, ya Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau palingkan hati kami. Karena permulaan dari penyimpangan itu adalah penyimpangan hati. Kalau hati sudah menyimpang, maka tinggal tunggu saja seluruh anggota badan ini akan menyimpang. Oleh karena itu, doa yang diajarkan Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim yang dibaca oleh mereka orang-orang ulul albab, Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati kami. Janganlah engkau bengkokkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk pada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Ya, innaka antal wahhab, sungguh yang engkau zat yang maha pemberi. Jadi yang berdoa. Ada doa lain yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balik hati manusia, tetapkanlah hati atas agamamu. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku agar senantiasa dalam ketaatan kepadamu. Ya. Dan doa-doa lain yang banyak. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang yang ingin istiqomah, dia mencari teman yang baik. Teman sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Bukankah terjadinya kerusakan-kerusakan, kebobrokan moral dari sebagian manusia? Salah satu penyebab utama adalah karena temannya, pergaulannya. Maka seorang yang ingin dia istiqomah, carilah orang-orang yang baik. Bergaullah, bersahabatlah dengan orang-orang yang baik. Ya. Maka insya Allah kebaikan itu akan tertular pada kita. Ya. Tetapi kalau kita mencari teman yang jelek, yang buruk, maka dia akan menyeret kita kepada keburukannya. Oleh karena itu ini sangat penting. Makanya karena seorang hamba itu hidup ya dengan istrinya dalam waktu yang panjang, artinya mungkin sampai mati. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan tentang al-mar'atus sholihah. Ad-dunya mata'un, kata beliau. Dunia ini adalah kenikmatan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atus sholihatu. Dan sebaik-baik yakni kenikmatan dunia ini adalah istri yang soleha. Wanita yang soleha. Maka kita mencari teman hidup orang yang soleha supaya saling tolong menolong dalam kebaikan. Ini pentingnya pergaulan. Ya. Teman hidup. Iya. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita terus menuntut ilmu. Ya. Terus belajar, menghadiri majelis ilmu. Ya, dengan demikian insya Allah ilmu kita semakin bertambah, ya, semakin mampu untuk kita menjaga diri kita. Maka menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, ya, dan
mengamalkan ilmu ini juga bagian dari upaya agar seorang istiqomah. Kemudian yang keempat adalah hendaknya kita ini bersabar dan yakin pada Allah Ta'ala. Karena yang namanya syubhat dan syahwat, terutama syahwat, ini dilawan dengan kesabaran. Banyak godaan-godaan ya, untuk kita ini terjerumus dalam perbuatan maksiat pada Allah Ta'ala. Apalagi di zaman yang sarana prasarana sangat mendukung untuk maksiat. Ya, tidak hanya untuk ketaatan, tapi juga untuk maksiat pada Allah Ta'ala. Nah, di sini memerlukan apa? Kesabaran. Ya. Sabar, menahan hawa nafsu. Ya. Mujahadatun nafs, melawan panggilan-panggilan syahwat ini. Adapun fitnah yang juga menjadi ujian bagi kita adalah syubhat. Jangan sampai kita ini mendengar syubhat. Hal-hal yang rancu yang membuat seorang bingung dengan agamanya. Itu tidak perlu didengar. Itu dilawan dengan kita mempelajari agama yang hak. Ilmu yang bersumber dari agama Allah, Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Insya Allah seorang akan terjaga dari pemikiran, dari aliran yang menyimpang. Ya. Kemudian hendaknya seorang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang positif. Makanya Allah Ta'ala, Nabi SAW menyebutkan badiru bil a'mal. Ayo segera kalian melaksanakan amal-amal kebaikan, amal soleh. Fitanan kaqita'il lailil mudlim. Karena akan muncul fitnah-fitnah ibarat potongan-potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Yang mana jika fitnah-fitnah itu muncul, ya, orang yang tadinya di pagi hari beriman, di sore hari dia bisa berubah menjadi orang yang kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau sebaliknya, di sore hari dia masih beriman, ternyata di pagi hari dia telah kufur pada Allah Ta'ala. Itu di antara kiat-kiat agar kita istiqomah. Sibukkan diri kita dengan amal-amal kebaikan, amal soleh, kegiatan-kegiatan yang positif, yang bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, agama kita, masyarakat kita. Ya. Insya Allah dengan demikian mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Ta'ala dari penyimpangan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Pertanyaan terakhir Ustadz, bagaimanakah cara memilih guru tepat dalam belajar ilmu agama? Baik, pertanyaannya memang ini tergantung pada orangnya. Terkadang ada orang yang dia ini belum mengetahui tentang seorang guru, maka dia tidak mungkin bisa memilih guru itu. Nah, disinilah pentingnya bertanya. Ya, apalagi dengan kita ini melihat di zaman kita, ya, tentang dakwah itu sendiri, munculnya banyaknya para penceramah, para dai, ya. Nah, itu kalau seorang dia pernah merasakan ilmu, maka dia bisa membedakan sebetulnya. Namun ini perlu pengalaman, perlu bertanya kepada orang yang lebih tahu dari kita, ya. Karena orang yang berceramah, orang yang berdakwah itu banyak. Ada yang hanya lawak, ya, isinya hanya yang membuat orang masyarakat ini jamaahnya tertawa. Ada yang juga mencampurkan antara dakwah dengan lawak, ya. Ada juga yang hanya menyampaikan apa yang bermanfaat bagi manusia, Al-Quran dan Sunnah, dari pemahaman yang benar. Maka sebetulnya dari pengalaman seseorang, ya, dia bisa membandingkan. Sekarang misalnya satu orang ketika dia telah mempelajari atau merasakan manisnya ilmu, walaupun sedikit, dia masuk di satu masjid untuk mendengar khutbah Jumat, dia bisa membedakan. Ini orang yang menyampaikan khutbah ini mempunyai latar belakang ilmu, ya, atau tidak. Itu bisa terasa. Ya. Maka dengan berjalannya waktu, berjalannya kegiatan kita yang bertanya tadi, dalam mengikuti kajian, mengikuti dakwah, mudah-mudahan kita bisa membedakan, ya, bisa merasakan, ya, mana yang tepat, mana yang kurang tepat. Maka dengan demikian kita lebih hati-hati, atau bertanya pada orang yang dekat dengan kita, kira-kira Ustadz siapa yang bisa saya ikut kajiannya, ya, silakan tanya pada yang ada di tempat kita. Kalau ada orang yang mungkin punya sedikit ilmu atau pengetahuan tentang masalah ini, tanyakan pada mereka.
Wallahu a'lam. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami bagi penanya. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada, telah selesai sudah materi dan juga tanya jawab di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz dan tim yang sudah berkenan untuk berkunjung ke studio, dan juga para pemirsa yang sudah berpartisipasi dan menyimak acara di kajian pagi hari ini. Kami tutup acara kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.